Impact Kids. Halo Sobat Impact Kids, sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa bareng-bareng ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk hari yang baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk penjagaan yang Tuhan berikan, untuk kasih yang dapat kami rasakan, untuk berkat-berkat yang dapat kami rasakan, baik untuk kami, untuk keluarga kami, dan juga untuk teman-teman kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang berbicara Tuhan kepada kami masing-masing secara pribadi, Engkau yang siapkan hati kami, Engkau yang lembutkan hati pikiran kami, Engkau yang buka telinga kami Tuhan, supaya kami mau mendengar dengan penuh konsentrasi, supaya kami bisa mengerti isi hati Tuhan, dan ajar kami Tuhan untuk mengikuti apa yang Engkau mau kami lakukan. Tuhan, kiranya Tuhan yang ampuni Tuhan setiap kesalahan kami, kalau kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami orang berdosa dan kami tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri, dan kami butuh Engkau. Tuhan, kiranya Tuhan yang pimpin kami dalam pembacaan firman Tuhan dan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo Sobat Impact Kids, gimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat ya? Wah, aku berdoa supaya kalian semua bisa melalui hari ini dengan baik. Kalau kalian ada ulangan, kalian bisa melakukannya dengan penuh kejujuran dan bisa membaca setiap soal dan menjawab dengan teliti. Kalau kalian cuma sekedar sekolah atau ada kegiatan lainnya, kalian bisa melakukan semuanya dengan baik tanpa menunda-nunda dan bisa memberikan hasil yang terbaik. Nah, Sobat Impact Kids, siapa nih di sini yang pernah liburan ke pantai? Ada yang pernah? Wah, kalau ke pantai seru banget ya Sobat Impact Kids. Mungkin pantai di dekat Bandung ada Pangandaran, atau mungkin kalian pernah ke pantai di tempat-tempat lainnya. Wah, biasanya kalian ngapain sih kalau ke pantai? Mungkin ada yang bikin sandcastle, mungkin ada yang bikin istana pasir gitu ya, atau ada yang main air, baik itu main air di pinggir pantai, atau mungkin kalian main permainan-permainan laut, kayak misalnya banana boat atau yang lainnya. Wah, seru banget ya, tiap kali kita ke pantai pasti bawaannya seneng. Nah, seperti Kids, tapi siapa nih di sini yang pernah melihat ombak yang gede banget di laut? Pernah? Mungkin kalian lagi naik perahu ya dari pantai menuju ke pinggir laut, semakin jauh terusnya kalian melihat ombak yang sangat besar. Wah, kira-kira apa yang kalian rasakan Sobat Impact Kids? Biasa aja? Atau ada yang ngerasa deg-degan? Wah, mungkin ada yang banyak dari Sobat Impact Kids yang ngerasa deg-degan ya melihat ombak yang begitu besar. Nah, siapa di sini yang pernah pas lagi berenang di pantai terusnya tergulung ombak? Pernah? Wah, itu pasti pengalaman yang sangat bikin deg-degan, sangat mengerikan ya Sobat Impact Kids kalau tergulung ombak, karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Terusnya apa yang terjadi ya Sobat Impact Kids kalau seseorang tergulung ombak dan dia tenggelam? Pasti harus ditolong. Siapa yang bisa nolong? Apakah orang yang sama-sama tenggelam bisa menolong sesamanya? Kayaknya nggak bisa ya Sobat Impact Kids. Kalau misalnya kita tenggelam, apakah kita bisa menolong diri kita sendiri? Kayaknya nggak bisa juga. Jadi siapa yang bisa menolong orang yang tenggelam? Yang bisa menolong orang yang tenggelam pasti orang yang berada di atas gelombang laut, yang ada di atas permukaan air yang kuat, sehingga dia bisa menarik orang yang tenggelam untuk naik ke atas permukaan air dan bisa diselamatkan. Nah, Sobat Impact Kids, mungkin kita di sini nggak pernah ya tergulung ombak, dan semoga tidak ada yang pernah tergulung ombak. Tapi ternyata seluruh manusia pernah tergulung ombak yang jauh lebih menakutkan daripada ombak di laut, yaitu ombak dosa Sobat Impact Kids. Hidup kita dipenuhi oleh dosa. Seluruh dunia ini dipenuhi oleh dosa. Coba, ada nggak Sobat Impact Kids yang nggak pernah berdosa? Kayaknya nggak ada ya. Kita semua pasti pernah berdosa. Dan kalau kata Roma 3 ayat 23, setiap orang sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hubungan kita dengan Allah sudah rusak Sobat Impact Kids. Yang awalnya kita bisa dekat dengan Allah, karena dosa, jadinya kita jauh. Nah, tapi apakah kita sebagai manusia bisa diperdamaikan dengan Allah? Bisa ya Sobat Impact Kids. Melalui apa diperdamaikannya? Pasti kita hanya bisa diselamatkan dari dosa, bisa diperdamaikan dengan Allah dengan pertolongan dari sesosok yang sangat kuat, yang sangat berkuasa, yang ada di atas segala sesuatu, yang ada di atas dosa, yang berkuasa atas dosa, sehingga dia bisa
menarik kita dan menyelamatkan kita. Namanya siapa? Namanya Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kayak apa ayat hafalan kita nih, ayat favorit semua orang. Aku ayat favoritnya ini, teman-teman aku juga ayat favoritnya ini. Mungkin Sobat Impact Kids juga ayat favoritnya dari Yohanes 3 ayat 16 ya. Katanya apa? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak mati selama-lamanya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bersama siapa? Bersama Allah Bapa di surga. Nah tapi Sobat Impact Kids, kita cuma ngafalin ayat 3 ayat 16 doang. Ternyata Yohanes 3 ayat 17 yang menjadi ayat hafalan kita hari ini juga mengandung hal yang sangat keren, kebenaran yang sangat luar biasa. Yuk Sobat Impact Kids, kita buka ya Alkitab kita mau baca, kita mau renungkan, kita mau hafalin bareng-bareng ayat hafalan kita hari ini dari Yohanes 3 ayat 17. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yohanes 3 ayat 17. Nah Sobat Impact Kids, kalau dari ayat hafalan kata tadi, kita bisa lihat ya, kalau karena kasih Tuhan yang luar biasa, Tuhan mau datang ke dunia, buat apa? Buat menyelamatkan dunia, menyelamatkan kita. Bukannya menghakimi, tapi menyelamatkan. Nah Sobat Impact Kids, Tuhan sayang banget sama kita. Tuhan sayang banget sama sobat-sobat Impact Kids, sama keluarga Sobat Impact Kids, sama teman-teman Sobat Impact Kids. Tuhan sayang sama semuanya. Tapi ada satu hal yang Tuhan benci. Apakah Tuhan benci kita? Enggak ya. Apakah Tuhan benci Sobat Impact Kids? Enggak ya Sobat Impact Kids. Yang Tuhan benci itu bukan manusianya. Tuhan mengasihi semua manusia. Tapi yang Tuhan benci adalah dosa. Dan dosa dan Allah itu tidak akan pernah bisa bersatu Sobat Impact Kids. Nah, karena Tuhan gak suka sama dosa, setiap yang berdosa harus dihukum. Dan tadi, menurut ayat tadi, kita semua sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti kita semua harus dihukum. Tapi karena sebegitu sayangnya Tuhan sama kita, Tuhan Yesus mau datang ke dunia, menjadi manusia yang sama kayak kita, yang memiliki tubuh, yang memiliki jiwa, yang memiliki roh, sehingga Dia bisa menggantikan kita untuk mati di kayu salib, untuk menebus kita dari seluruh dosa kita. Karena Tuhan Yesus pada saat datang ke dunia, Dia tidak berdosa ya Sobat Impact Kids. Kita diselamatkan karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan Tuhan sudah bangkit, yang menandakan Tuhan Yesus menang atas dosa. Sehingga Dia bisa menyelamatkan kita, menarik kita dari dosa, menarik kita dari ombak kematian yang kekal, sehingga membawa kita kepada kehidupan yang kekal bersama Tuhan di surga. Nah Sobat Impact Kids, Tuhan sayang banget sama kita. Tuhan tetap mau datang ke dunia, meskipun Tuhan tahu kalau kita mengecewakan Tuhan. Bahwa setelah kita percaya sama Tuhan Yesus pun kita masih suka berdosa. Tapi Tuhan tetap mau menerima kita dan Tuhan tetap mau mengasihi kita. Mungkin ada saatnya Sobat Impact Kids, kita ngerasa kita udah berdosa. Dan kita takut datang sama Tuhan. Kita takut berdoa karena merasa gak layak. Tapi Tuhan mengasihi kalian dan Tuhan tetap mau menerima kalian dan mengampuni segala dosa kalian. Jadi jangan takut ya Sobat Impact Kids untuk datang kepada Tuhan meskipun kalian sudah berdosa. Karena menurut Roma 5 ayat 8 nih, salah satu ayat favorit aku, dibilang kalau Tuhan sudah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan pas kita lagi baik, bukan pas kita lagi taat, tapi ketika kita masih berdosa, Tuhan udah sayang dan mau mati buat kita, dan mau menyelamatkan kita. Apalagi sekarang, kalau Sobat Impact Kids sudah makin bertumbuh dalam Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kalian. Karena tidak akan ada satupun hal yang bisa membuat kasih Tuhan semakin menurun buat kita. Karena kasih Tuhan sudah sangat banyak Sobat Impact Kids dan gak akan pernah bisa turun buat kita semua. Dan Sobat Impact Kids, Tuhan gak sayang sama kita, tapi Tuhan juga mengasihi orang-orang di sekitar kita. Tuhan juga mengasihi orang-orang yang kita gak suka atau orang-orang yang gak suka sama kita. Nah jadi apa yang kita bisa lakukan Sobat Impact Kids buat mereka? Kita bisa mengasihi mereka seperti Tuhan Yesus juga mengasihi mereka.
kita bisa melayani mereka, mengatakan kata-kata yang membangun, memberitahu kepada mereka tentang kasih-Nya Tuhan yang luar biasa, sehingga mereka juga bisa melihat bahwa mereka bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yuk Sobat Impact Kids, siapa nih di sini yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi setelah membaca ayat tadi, kalian jadi mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena kalian melihat kasih Tuhan yang begitu luar biasa buat kalian? Ada yang mau? Wah, buat sobat-sobat Impact Kids yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat nih, apakah kalian mau terus menerima kasih-Nya Tuhan dan mengabarkan, memberikan kasih Tuhan buat orang-orang di sekitar kalian? Mau? Yuk, kita minta Tuhan Yesus yang menguasai hidup kita, menguasai hati, pikiran, dan seluruh apa yang kita lakukan, sehingga kita bisa terus merasakan kasih-Nya Tuhan, dan kita bisa memberikan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita berdoa ya Sobat Impact Kids. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah dapat kami baca dan sudah dapat kami renungkan. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu yang begitu besar untuk kami, sehingga Engkau mau datang ke dunia, menggantikan kami untuk mati di kayu salib, sehingga kami dapat ditebus dan dapat diperdamaikan dengan Allah. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau yang sudah menyelamatkan kami dari dosa, karena kami tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri. Tuhan, biarlah kami menggunakan seluruh hidup kami hanya untuk memuliakan nama Engkau, dan hanya untuk mengasihi-Mu saja, karena kami sudah mendapatkan kasih yang luar biasa dari Engkau. Tuhan, ajar kami juga Tuhan untuk dapat mengasihi orang-orang di sekitar kami seperti Engkau mengasihi mereka. Dan biarlah semakin banyak orang yang bisa melihat kasih Tuhan, bisa mengenal Engkau, dan bisa percaya kepada-Mu sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan yang kuasai hidup kami, Tuhan yang kuasai apa yang kami keluarkan dari mulut kami, apa yang kami lakukan, dan biarlah semua orang bisa merasakan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Sobat Impact Kids, jangan lupa ya, kalau kita semua manusia berdosa dan tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, makanya kita membutuhkan Juru Selamat. Dan Juru Selamat kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Sobat Impact Kids, semangat ya. Kalau kalian hari ini ada ulangan, semangat ngerjain ulangannya. Kalau kalian hari ini ada tugas, selamat ngerjain tugasnya. Kalau kalian hari ini ulang tahun, happy birthday, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Bye Sobat Impact Kids, sampai ketemu lain waktu ya. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.